mahasiswa fisioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video edukasi mengenai asma. Selamat menyaksikan! Tahukah kalian apa itu asma? Nah, asma merupakan penyakit kronis saluran pernapasan yang disebabkan adanya benda asing masuk, lalu mengakibatkan peradangan atau pembengkakan yang mengakibatkan penyempitan saluran pernapasan dan udara yang masuk ke paru-paru berkurang. Lalu di sini ada gejala dari asma. Yang pertama, gejala ini bersifat episodik, seringkali reversibel ataupun tanpa pengobatan. Yang kedua ini gejala berupa batuk, sesak nafas, dada terasa berat ataupun batuk berdahak. Yang ketiga ini gejala timbul atau memburuk ketika di malam hari dan terjadi di hari yang sama. Yang keempat ini diawali oleh faktor pencetus yang bersifat individu. Yang keempat, ini ada gejala timbul ketika penderita terinfeksi virus seperti pilek. Dan yang terakhir, ini gejala dipicu oleh olahraga, alergi, cuaca, ataupun nafas yang berlebih saat kita tertawa ataupun menangis. Penasaran gak sih apa saja faktor resiko dari penyakit asma? Penyakit asma, faktor resikonya ada dua. Yang pertama, keturunan dan juga lingkungan. Untuk keturunan sendiri dipengaruhi oleh genetik asma, hyperactivity bronchus, jenis kelamin, dan juga ras. Dan untuk lingkungan dipengaruhi oleh alergen, yaitu asap rokok, suhu, dan juga sosial ekonomi dari seseorang. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2020, Indonesia mengalami peningkatan asma yaitu sebesar 4,5% dari seluruh total masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 12 juta orang pengidap asma. Dan menurut data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, bahwa asma itu mencapai tingkat dengan 2,4%. Dan untuk anak-anak umur 1-4 tahun, pengidapnya sebesar 1,6% dan juga untuk usia 5-14 tahun sebanyak 1,9%. Lalu ada pencegahan asma. Yang pertama itu mengetahui dan menghindari pemicu asma. Lalu hidup sehat, rajin berolahraga, tidak merokok, menghindari polusi udara, debu, dan polusi rokok. Selanjutnya ada penyebab dari asma. Sebenarnya penyebab asma ini masih belum diketahui secara pasti. Namun ada dugaan terkait faktor genetik ataupun faktor lingkungan. Dan ada pemicu yang terjadinya asma. Yang pertama, ini adanya infeksi saluran pernapasan. Lalu kedua ada alergen, ada paparan asap, ada kondisi cuaca, ada kondisi ruangan, ada aktivitas olahraga terlalu berat, ada stres, emosi berlebihan, alergi makanan atau minuman yang mengandung zat adiktif, dan yang terakhir ada penyakit asam lambung. Selanjutnya ialah penata laksana fisioterapi. Untuk kasus asma sendiri terdiri dari dua penata laksanaan. Yang pertama adanya breathing exercise. Untuk breathing exercise sendiri terdiri dari diafragma breathing. Untuk selanjutnya ada juga mobilisasi sangkatora. Yang pertama, pasien duduk dengan nyaman. Selanjutnya, tangan kiri pasien berada di dada kanan dan tangan pasien yang kanan berada di perut bagian kiri. Selanjutnya, pasien menghirup udara dengan hidung hingga perut mengembang. Selanjutnya, pasien membuang nafas dengan mulut, akan tetapi bibir dirapatkan. Lakukan sebanyak 5 kali dalam waktu 15 menit. Selanjutnya adalah posisi tiduran. Yang pertama, pasien untuk tiduran dengan kaki diganjal dengan guling. Selanjutnya, tangan kiri pasien berada di dada kanan dan tangan kanan pasien berada di perut bagian kiri. Selanjutnya, pasien menghirup napas hingga perut mengembang. Selanjutnya, pasien membuang napas dengan bibir merapat. Dilakukan sebanyak 5 kali hingga 15 menit. Selanjutnya adalah mobilisasi sangkatora. Yang pertama, pasien disuruh menaruh tangan di belakang kepala, dilanjutkan dengan menghirup napas. Setelah itu pasien
memfleksikan kepala, dan membuang nafas secara perlahan. Seperti ini.